Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 23 Menuju Rumah Mertua. Bara kembali terkekeh tanpa suara melihat wajah istrinya yang seakan tak berdosa. Ia yang tak percaya langsung menggerakkan tangannya ke arah bawah dan memeriksa. Sontak Alice tersentak kaget dengan aksi suaminya yang sungguh di luar pemikirannya. Ia tak menyangka suaminya itu akan langsung memeriksa. Menyadari apa yang dikatakan istrinya benar, Bara langsung menjatuhkan tubuhnya ke samping tubuh istrinya dengan perasaan sangat kecewa. Gunung berapi sudah siap memuntahkan lahar panasnya. Tiba-tiba langsung dilempar batu besar untuk menyumbat agar gunung itu tidak jadi meledak. Seketika pria itu merasakan pusing di kepalanya. Kenapa memancing kalau ujung-ujungnya umpan tak dapat dimakan? Kamu sengaja mau membuatku tersiksa sepanjang malam, hah? Ucap Bara dengan raut wajah yang susah untuk dijelaskan. Ia ingin marah dan berteriak, tapi tak tahu harus melakukan hal itu pada siapa. Kok malah menyalahkan aku? Salahkan saja dirimu yang mau dipancing tanpa melihat dulu umpannya bisa dimakan atau tidak. Balas Alice santai. Bara geram mendengar ucapan istrinya yang tidak ada sedikit pun rasa berdosa itu. Lihat saja nanti, saat kartu merahmu selesai, aku akan menghukummu tanpa ampun. Akan aku buat kamu menjerit meminta ampun di bawahku. Alice mengeluarkan Smack Devil-nya. Malam ini, ia berubah menjadi iblis wanita, yang membuat suaminya semakin gelisah. Benarkah menjadi seperti apa? Apa seperti ini? Alice menurunkan tali bajunya dengan gaya yang sensual. Lalu ia mulai mengeluarkan suara dan merintih yang dibuat-buat hingga tubuh Bara semakin bergetar. Alice, kau geram Bara lagi. Sumbu yang sudah habis terbakar tak dapat lagi dimatikan, membuat kepalanya terasa semakin berdenyut nyeri. Bara yang tak dapat lagi menahan, ia langsung bangkit dari ranjangnya menuju kamar mandi. Ia hanya bisa menuntaskan urusannya sendiri. Alice tertawa geli melihat tingkah suaminya yang tampak merajuk, seperti anak kecil yang tidak dibelikan mainan baru yang ia inginkan. Alice sadar apa yang dilakukannya saat ini mungkin akan membuatnya dilaknat para malaikat hingga pagi. Tetapi bersenang-senang dengan Bara dengan berbagai kenikmatan di atas ranjang bukanlah menjadi tujuannya atas pernikahan ini. Masih ada banyak hal yang harus ia lakukan selanjutnya. Bermain-main dengan Bara sebagai awal permulaan terasa begitu menyenangkan untuknya. Tanpa ia sadari bermain dengan api, maka harus siap untuk terbakar hidup di dalamnya. Dari kamar mandi, Alice mulai mendengar gemericik air yang jatuh membasahi lantai. Ia juga mendengar sayup-sayup suara rintihan yang memanggil namanya berulang kali. Bisakah kamu tutup mulutmu itu? Berisik, dengkus Alice kesal. Tak ada jawaban, seakan tak peduli, Bara justru semakin mengencangkan suaranya. Seperti seseorang yang sedang membalas dendam padanya. Alice langsung berbaring di ranjang, menutupi tubuhnya dengan selimut hingga batas dada, lalu meraih bantal untuk menutupi telinganya. Ia risih dengan suara dan juga rintihan suaminya yang mengganggu pendengarannya. Untung saja kamarnya sedikit berjauhan dari kamar orang tua dan adiknya, sehingga ia tak perlu khawatir bakalan ada yang mendengar. Matahari keluar dengan senyum yang cerah, secerah wajah Alice pagi ini. Burung-burung pipit yang berkicau di bawah dahan batang mangga di balik jendela, seperti sedang bernyanyi merdu menggodanya. Namun bertolak belakang dengan wajah Bara yang tampak begitu gelap, seakan hujan badai akan datang turun disertai gemuruh. Lingkaran hitam di bawah mata dengan pandangan mata yang sayu cukup menjelaskan jika pria itu tak tidur dengan nyenyak semalam. Belum lagi kepala yang masih terasa sedikit pusing, membuatnya tak nyaman. Bara menghirup kopi hitamnya dalam diam, mencium aromanya yang pekat, sedikit merelaksasikan ketegangan di pusat syaraf otaknya. Moodnya benar-benar buruk pagi ini. Kenapa kakak ipar tak puas atau gagal semalam? Cibir Vano. Ia sedari tadi memperhatikan raut wajah tak sedap dipandang milik lelaki yang memakai setelan santai. Di hadapannya itu, sangat bertolak belakang dengan raut wajah kakak perempuannya yang sumringah.
Pria itu paham, pasti sudah ada kejahilan pertama yang kakaknya itu lakukan pada suaminya. Bara menghujamkan tatapan pada mata Vano, pertanda apa yang ia pikirkan itu benar. Dan seakan mengatakan jangan dibahas atau kamu mau mati, lewat tatapan matanya itu. Vano, tidak sopan, tegur Maya pada putra bungsunya. Robert tampak tak peduli, ia asik menyuapi cucu kesayangan yang duduk di sampingnya tersebut. Apa ada masalah? Apa kalian berdua bertengkar? Tanya Maya mencoba berpikiran positif. Pandangan mata Bara mengendur, ia mencoba tersenyum. Pada mertuanya walau senyum itu terasa hambar. Tidak apa-apa, Mah. Aku hanya sedang sedikit sakit kepala saja. Mungkin karena banyak kasus yang harus menjadi perhatianku akhir-akhir ini. Dalih Bara. Vano tersenyum simpul saat melihat kakak perempuannya menutupi senyum jahil dari balik punggung tangan yang bagian siku bertopang pada meja. Apa kamu sedang bermain-main dan menggali kuburanmu sendiri, Kak? Atau sedang mengikat dirimu sendiri dengan simpul tali yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan? Batin Vano merutuki tindakan berani yang dilakukan saudarinya itu. Siang hari di kediaman Apsara masih dihebohkan dengan suara jelita yang berteriak melihat Brian berlari ke sana kemari. Rumah itu sudah berubah menjadi wahana permainan untuk bocah hiperaktif tersebut. Mata jelita semakin memerah melihat Gisela yang baru saja keluar dari kamarnya. Langkah kakinya begitu anggun menuruni anak tangga menuju meja makan. Bagus ya, kamu itu seorang istri dan ibu. Bagaimana bisa jam segini baru bangun? Sentak jelita kesal. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 siang. Matahari juga kian meninggi dengan teriknya yang mulai menghantak kepala. Seperti yang wanita parubaya itu rasakan saat ini. Kepalanya sudah menghantak dengan rasa pusing yang menyebabkan tubuhnya hampir limbung. Mah, Immanuel yang berada tak jauh dari tempat itu langsung berlari mendekat, menahan tubuh istrinya agar tidak terjatuh. Mah, sudahlah, tahan emosimu, darah tinggimu nanti kumat, tegur lelaki tua itu khawatir. Ia memapah tubuh lemas istrinya untuk ke kamar. Gisela menatap tak peduli. Ia kembali menuju meja makan untuk mengisi perutnya yang terasa lapar. Jangankan jelita, ia pun juga pusing melihat tingkah anak kandungnya sendiri. Jika bukan karena anak itu adalah pewaris keluarga Apsara dan pion agar hidupnya tetap aman di rumah itu, mungkin sudah sejak dulu bocah itu ia buang ke jalanan. Di lain sisi, Noah bermanja di pangkuan Alice. Mereka saat ini ada di dalam mobil yang sedang melaju menuju rumah megah mertuanya itu. Sesuai keinginan Alice untuk pulang ke rumah keluarga Apsara siang ini. Bara yang duduk di kursi bagian depan samping sopir menatap anak dan istrinya. Dari kaca spion kecil yang ada di hadapannya, senyum tipis terukir di wajah tegas itu. Ia bahagia melihat putranya berceloteh manja dengan mominya. Bocah itu tak hanya cerdas, tetapi juga pengertian. Begitu dewasa dari umurnya. Bara sedang melihat Alice mendidik putra mereka dengan baik. Dedi, ada apa? Apa Dedi ingin bergabung? No, Mommy hari ini hanya milik aku, ucap Noah. Ia menggoyangkan jari telung yuknya ke arah depan. Supir yang sedari tadi fokus menatap jalan raya itu pun tak mampu menahan senyumnya. Saat tak sengaja ia melihat ekspresi bocah itu yang tampak menggemaskan dari balik kaca kecil di depannya. It's okay, tetapi nanti malam, besok dan seterusnya Mommy jadi milik Daddy. Balas Bara pada putranya. Noah tampak mengerucutkan bibirnya seraya berpikir. Ya, itu namanya curang. Aku hanya dapat sehari, sedangkan Daddy banyak. Cancel, ujar bocah itu menanggapi apa yang Bara ucapkan tadi. Noah melipat tangannya di dada dengan wajah yang ditekuk. Justru tampak semakin imut. Bara tertawa renyah melihat respon putranya. Supir yang bekerja hampir belasan tahun itu terkejut. Untuk pertama kalinya, ia melihat tuannya itu tertawa lepas. Seperti tadi. Dan penyebabnya adalah anak serta istri yang baru saja Bara perkenalkan padanya. 1 jam yang lalu tuannya memerintahkan ia untuk menjemputnya. Di kediaman keluarga yang sangat ia kenal.
Supir itu sesekali menatap Alice dari balik kaca. Dahinya sedikit berkerut, menerka-nerka wanita yang kini menjadi istri tuan mudanya. Wajahnya seperti tak asing, tetapi siapa? Kapan mereka menikah? Dan kenapa Nyonya Muda tinggal di rumah keluarga Mbak Alice? Apa ia saudaranya Mbak Alice? Tetapi, Pak Hendra, aku harap Bapak tidak mengatakan apa-apa tentang anak istriku. Jangan bilang kalau Bapak menjemput kami di rumah itu. Ucap Bara seakan mengerti apa yang sedang dipikirkan lelaki berumur 42 tahun di sampingnya itu. Tetapi kenapa Tuan? Apa ada hubungan Nyonya Muda ini dengan Non Alice? Tanya Pak Hendra tak bisa menahan rasa penasaran. Bara diam, tak menjawab, tetapi matanya menatap tajam, membuat Pak Hendra terdiam. Baiklah Tuan, Pak Hendra tak berani melanjutkan kembali pertanyaannya. Ia kembali fokus mengendarai mobilnya, lalu memutar setir ke arah kiri. Mobil hitam tersebut kini memasuki pagar tinggi yang kokoh, seakan menjadi benteng pertahanan menjaga bagian depan rumah megah tersebut, dan berhenti tepat di depan deretan mobil yang terparkir rapi di dalam garasi. Alice menatap rumah yang telah lama ia tinggalkan dari balik jendela. Ada rasa yang bercampur aduk di hatinya. Ia kembali mengingat 2 tahun sia-sia yang ia habiskan dalam pernikahannya di rumah tersebut. Semua kejadian demi kejadian kembali muncul di benaknya, bagai kaset yang sedang berputar. Membuka kembali luka lama yang sudah susah payah ia obati. Mata Alice memanas. Wow, ini rumah yang akan kita tempati. This house is very big. Seru Noah riang, rumah itu jauh lebih besar dari rumah kakek neneknya, serta rumah yang ia tempati di Jerman. You like this house? Tanya Bara. Ia kembali melirik putranya. Noah mengangguk mantap. Daddy bisa memberikanmu rumah yang sama besarnya dengan rumah ini. Hanya ada kamu, Mami, Daddy, dan adik-adikmu nanti. Ujar Bara lagi. Alice mendelik mendengarkan ucapan suaminya. Tidak, Daddy harus memberikan rumah yang lebih besar lagi daripada ini. Daddyku harus pria tampan dan kaya. Tawa Bara berderai kembali. Ternyata putraku lebih materialistis dari yang aku kira. Mommy, ayo kita turun. Noah yang excited langsung membuka pintu mobil. Dan turun lebih dulu, tanpa menunggu Mommy dan Daddy-nya. Noah, tunggu, teriak Alice. Noah tidak mendengarkan ucapan Alice. Bocah itu tanpa rasa takut berlari masuk hingga ke ruang keluarga. Alice keluar dari mobil dan hendak mengejar putranya. Biarkan saja, tak perlu khawatir, bukankah ini rumahnya juga? Ujar Bara menahan lengan sang istri. Sesampainya Noah di ruang tamu, ia tersenyum, mendapati seorang bocah yang sama besar dengan dirinya, sedang menatapnya waspada dengan mainan yang ada di tangannya. Noah ingin mengajaknya bermain. Siapa kamu masuk ke dalam rumah orang tanpa permisi? Tidak sopan, tegur Gisela kasar. Gisela yang sedang mengawasi putranya cukup terkejut melihat kehadiran bocah lelaki seumuran putranya yang langsung menyelonong masuk dan memindai seisi rumah dengan pandangan takjub. Gisela berdiri dengan pandangan garang pada Noah. Bocah itu pun terpaku di tempat. Berbeda dengan Gisela, Jelita yang baru turun dari tangga langsung tertegun melihat bocah itu berdiri tegak dengan bingung. Dada wanita tua itu berdeser melihat wajah bocah yang berdiri menatapnya, mirip seseorang yang sangat ia kenal. Immanuel yang menyusul istrinya dari belakang pun menatap istrinya dengan pandangan bingung. Ada apa? Kenapa wajahmu berubah bias begitu, seperti melihat hantu saja? Pah, lihat itu. Lihat bocah itu. Mirip Bara. Ujar Jelita terbata. Immanuel menatap arah yang disebut oleh istrinya. Bertepatan dengan itu, Bara dan Alice muncul dari pintu depan. Mereka semua terpaku dengan suasana yang canggung. Alice menatap Gisela. Tatapan mata mereka terkunci satu sama lain. Senyuman sinis terukir dari bibir wanita bergaun pendek yang disambut seringai kecil yang terbit di sudut bibir Alice. Dada Gisela berdetak tak enak.
Immanuel menatap Bara dan Noah secara bergantian. Persis, ujarnya lirih. Jelita melangkah perlahan, pandangan matanya tak lepas dari Noah. Hingga kini ia berdiri di hadapan bocah yang menarik perhatiannya itu. Jelita menundukkan tubuhnya untuk menyesuaikan tinggi mereka. Tangannya menyusuri wajah kecil Noah. Ia seakan sedang menatap Bara kecilnya dulu. Mata Jelita menghangat dengan cairan bening yang menumpuk di pelupuk mata. Iya Baraku. Jelita memeluk tubuh Noah penuh haru dengan perasaan yang sulit untuk ia ungkapkan. Jelita pikir seumur hidup ia akan melihat putranya hidup seorang diri, tanpa pendamping hidup. Namun ternyata putra sulungnya itu justru tiba-tiba pulang membawa anak yang kini sudah sama besarnya dengan cucunya Brian. Bersambung.